teman-teman semuanya. Sebelumnya, ayo kenalan sama aku. Nama aku Dewi Alivia Putri. Aku dari kelas C dengan nomor mahasiswa 232122089 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Nah, jadi di sini aku mau nyoba jelasin ke teman-teman beberapa cara dan rumus untuk dalam penggunaan Excel. Nah, ini mungkin sangat berguna ya teman-teman bagi kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita mulai aja. Nah, di sini sebelumnya aku udah punya 75 data dan membuat dua tabel untuk mempermudah memasukkan data-data tersebut nantinya. Nah, mungkin di sini teman-teman notice ya, aku punya dua tabel dari yang tabel ada berwarna dan juga ada yang polosan seperti ini. Nah, apa sih bedanya? Nah, ketika teman-teman menggunakan tabel yang berwarna seperti ini, teman-teman tidak perlu memasukkan lagi satu-satu data-data yang diperlukan. Nah, sedangkan yang di sini teman-teman sangat membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk memasukkan data-datanya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita cek bersama-sama. Nah, dari 75 data yang aku sudah punya sebelumnya di sini, kebetulan ini sudah aku urutkan ya. Nah, apabila data yang teman-teman belum terurut dengan sempurna, teman-teman bisa pergi ke menu Sort and Filter di sini dan pilih yang smallest to largest, karena di statistik, seperti yang kita tahu, semuanya harus beraturan ya. Nah, sekarang karena ini ada duplikatnya, mari kita pindahkan ke kolom yang B terlebih dahulu untuk eh, menemukan nilainya ya. Teman-teman tinggal copy aja. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke blok yang kolom B, lalu teman-teman bisa pergi ke data, lalu pencet yang remove duplicate di sini. Pastiin teman-teman pilih yang continue with the current selection, baru remove duplicates. Oke, dan nah ini dia. Setelah itu kita masukkan skor di sini ke kolom yang sudah disediakan sebelumnya. Dan sekarang kita harus mencari frekuensinya dari skor tersebut. Kalau teman-teman punya waktu, bisa sih teman-teman hitung satu-satu, tapi di Excel ada loh rumus lebih cepatnya. Teman-teman tinggal ketik sama dengan, karena sama dengan adalah kunci dari Excel itu sendiri, dan ketik relatif, lalu buka kurungnya, dan teman-teman pilih blok ini yang keseluruhan ya, data keseluruhan. Lalu perlu teman-teman perhatikan, tiap laptop mempunyai instruksi yang berbeda dan kebetulan di laptop aku ini adanya semikolon. Jadi kita pencet aja semikolon. Ada yang titik dua, ada yang koma juga. Nanti teman-teman bisa lihat di laptop teman-teman ya. Nah, terus kita klik yang 48 ini karena kita mau nyarikan ada berapa angka 48 di 75 data yang kita punya. Lalu kurung tutup dan enter. Nah, langsung muncul kan semuanya di sini. Dan kita cari saja keseluruhan datanya. Lalu kita cek. Teman-teman tinggal ketik sama dengan dan kurung buka. Lalu teman-teman blok keseluruhan ini. Kurung tutup lalu enter. Nah, ada kan di sini jumlahnya betul kita punya 75 data. Sekarang kita pergi ke skor dikali frekuensi. Rumusnya. Nah, karena kita tetap menggunakan sama dengan ya teman-teman, dan di sini sudah ada nilainya ya, ini X dan ini frekuensi. Jadi kita tinggal pencet saja di kolom X dan untuk kalinya kita pakai simbol bintang ini ya. Dan kita pencet kolom frekuensi dan enter. Nah, sudah muncul semuanya. Sekarang kita cari juga jumlahnya di sini dengan rumus sama dengan sum kurung buka blok semuanya, kurung tutup, lalu enter. Nah, sudah ketemu ya. Sekarang dari nilai ini, mari kita cari mean, median, dan mode, atau rata-rata nilai tengah dan juga modusnya. Untuk rumus mean atau nilai rata-rata, teman-teman bisa pakai rumus ini ya. Kita pencet sama dengan pencet nilai jumlah dari skor dikali frekuensi dan dibagi
data atau frekuensi. Untuk pembagian kita pakai slash atau garis miring ya. Pencet kolom ini dan enter. Nah, kita ketemu nih rata-ratanya. Sekarang kita coba pakai rumus Excel. Di rumus Excel tuh sebenarnya lebih mudah ya. Nah, kita pakai rumus sama dengan juga dan ketik average, kurung buka, teman-teman tinggal blok kolom A, kurung tutup, lalu enter. Nah, sama kan nilainya? Nah, sebenarnya Excel sangat praktis ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari median atau nilai tengahnya. Nah, untuk cari median, teman-teman punya rumus N tambah 1 dibagi 2 atau jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Nah, perlu teman-teman ingat 38 di sini adalah urutan, bukan nilai dari nilai tengahnya. Untuk nilai tengahnya itu sendiri, teman-teman bisa pergi ke urutannya di sini. 38 berarti angkanya ada di 376 ya. Berarti nilai tengahnya adalah 76. Mari kita buktikan dengan rumus Excel. Teman-teman tinggal ketik sama dengan median, kurang buka, lalu blok kolom A, kurung tutup, dan enter. Sama ya nilainya. Sekarang untuk mode atau modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk nilai yang paling sering muncul, kita lihat saja di tabel frekuensi di sini nilai mana yang terbesar berarti itu yang paling sering muncul. Di sini yang paling besarnya adalah angka 10 dan ada di angka 78 berarti mode-nya itu ada di 78. Untuk rumus Excel-nya, teman-teman bisa ketik sama dengan mode, buka, lalu blok, kurung tutup, dan enter. Nah, sama ya dari 78. Sekarang kita ke range-nya. Untuk mencari range, teman-teman bisa menggunakan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini kita punya 100 dikurangi nilai terkecilnya 48, berarti range-nya 52. Nah, sekarang kita teruskan dulu ke sini ya teman-teman. Nah, untuk ini kita tinggal memasukkan saja X di sini ada skor dikurangi min-nya di sini 74,53 dan enter saja. Nah, ini nilainya belum betul ya teman-teman. Untuk mengunci nilainya, teman-teman bisa menambahkan icon dolar di pinggir kolom yang teman-teman digunakan untuk menyimpan min-nya. Di sini aku menggunakan kolom L2 ya. Jadi L-nya teman-teman pastikan kasih icon dolar di sela-sela hurufnya. Kita enter dan nilainya berubah. Ini juga kita coba cari jumlahnya, tetap menggunakan rumus sum, kurung buka, blok keseluruhan, kurung tutup, dan enter. Nah, untuk ini, karena kita sudah punya nilainya, teman-teman tinggal menggunakan sama dengan klik di kolom sebelumnya. Untuk pangkat 2-nya, teman-teman bisa menggunakan simbol ini, yang seperti ini ya. Kalau ini, teman-teman bisa lihat di sini. 2 dan enter. Kita cari lagi jumlah keseluruhannya tetap menggunakan rumus sum. Kurung tutup enter. Dan yang terakhir adalah frekuensi sama dengan dikali kita tetap pakai simbol bintang ini dan enter. Ini juga kita cari lagi jumlahnya ya. Nah, sudah ketemu semua. Sekarang kita pindah lagi untuk mencari kuartilnya. Untuk rumus kuartil, teman-teman bisa pakai untuk kuartil 1, rumusnya adalah 1/4 dikali jumlah data ditambah 1. Nah, untuk kuartil 2, rumusnya adalah 1/2 atau 1/2 dikali jumlah data. Bisa diklik di sini, ditambah 1. Dan kuartil 3
3/4 dikali jumlah data ditambah 1/n. Nah, di sini udah aku tuliskan ya, kalau yang angka-angka di sini adalah urutannya, bukan nilai dari kuartilnya. Untuk mencari value-nya, teman-teman tinggal lihat saja di sebelah sini. Kuartil 1 ada di urutan 19, berarti itu ada di nilai 70. Di kuartil 2 ada 38, berarti ada di angka 76, dan kuartil 3 ada di urutan ke-57 atau 82. Nah, sekarang kita coba pakai rumus Excel-nya ya. Teman-teman bisa menggunakan sama dengan kembali, terus mengetik kuartil, dan kita pakai yang ini ya. Nah, setelah itu kita blok kolom A, dan di sini punya aku instruksinya memakai semikolon. Karena kita mau mencari kuartil 1, jadi teman-teman pencet saja angka 1 kurung tutup lalu enter. Sama ya nilainya. Untuk rumus kuartil 2 tetap menggunakan rumus yang sama ya. Bedanya karena sekarang kita mau mencari kuartil 2, maka angka yang kita tambahkan di sini adalah 2. Enter. Ulangi sekali lagi untuk kuartil 3. Ini blok A, semikolon, dan 3 kurung tutup. Enter. Nah, nilainya sama ya. Nah, untuk IQR itu sendiri rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nilainya 82 dikurangi 70, berarti IQR-nya adalah 12. Nah, sekarang kita cari variansnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. Pertama-tama kita pencet seperti biasa sama dengan, dan nilai jumlah keseluruhan dari frekuensi dikali skor dikurangi rata-rata kuadrat. Dan teman-teman bisa pakai slash dibagi jumlah data dikurangi 100. Enter. Nah, untuk nilai dari Excel-nya, teman-teman bisa pakai rumus variance. Kita pilih yang S, dan blok dulu kolom A, tutup, dan enter. Nah, sama ya nilainya. Sekarang kita cari standar variance. Karena standar variance adalah akar dari variance itu sendiri, maka teman-teman tinggal mengetik sama dengan lalu menggunakan SQRT atau squat, dan kita pencet ini untuk sama dengan. Nah, muncul ya. Untuk dari Excel-nya, teman-teman bisa pakai rumus SPDFV, dan kita blok kolom A, lalu teman-teman enter. Sama ya nilainya. Sekarang mari kita tambahkan poligon. Caranya, teman-teman blok kolom skor dan frekuensi secara bersamaan seperti ini. Lalu pergi ke menu insert di atas dan pilih rekomendasi chart. Tapi kembali lagi tiap laptop mempunyai tampilan yang berbeda. Biasanya ada yang langsung menampilkan chart. Apabila tidak ada rekomendasi chart, teman-teman bisa langsung pilih yang scatter karena ini yang paling direkomendasikan. Nah, kita pindahkan ke sini dan selesai. Semoga penjelasan yang aku berikan dapat dengan mudah dipahami, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa mempertanyakannya di chat box. Terima kasih dan sampai jumpa.